Saya langsung memberikan pertanyaan untuk pemikiran kita semua. Kapan sebagai pendidik kita bisa menggunakan artificial intelligence? Nah, ini pertanyaan pertama. Kapan sebagai pendidik kita bisa menggunakan artificial intelligence? Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Memberikan pertanyaan karena untuk pemikiran kita semua. Kalau kita hanya memakai artificial intelligence di pendidikan kita tanpa menanyakan pertanyaan ini, apapun yang kalau kita gunakan tapi kita tidak pikirkan sebelumnya, itu bisa jadi salah kaprah. Kapan sebagai pendidik kita bisa? Saya akan mulai dengan video singkat. Ini kebetulan waktu itu sebelumnya saya diminta untuk berbicara tentang AI juga di kedutaan Polandia. Apapun yang kalau kita gunakan karena kita tidak pikirkan ini sebelumnya, keseharian anak saya kelas 3 SD tapi di Beijing. Saya akan mulai dengan ya karena saya meninggalkan anak dan suami untuk mengabdi kepada negara. Jadi anak saya dan suami saya masih di Beijing. Suami saya orang Polandia. Jadi anak saya ini bisa bahasa Polandia dan bahasa Indonesia. Saya juga bahasa Mandarin. Nah, ini kita sebagai memulai pendidikan itu di mana-mana ada kesamaannya. Keseharian seorang anak yang belajar itu ada. Anak saya dan suami saya masih di Beijing untuk melihat. Bisa dimainkan videonya? Polandia. Jadi anak saya ini bisa bahasa Polandia dan bahasa Indonesia. Ini video dokumenter yang dibuat oleh ini pulang sekolah dijemput oleh ayahnya naik sepeda, sebentar lagi akan ke kantin. Kebetulan sekolahnya sangat dekat. بجزء جنسي للجمعية فيزعون استعمال psychology które ma tyle znaczenia na wychowanie dzieci, swoje swoje wykład, różne. Jaka jest wasza filozofia na wychowanie dzieci? Nasza filozofia wychowania przede wszystkim opiera się na sprawczości i na podmiotowości. Bujusza dzieci lelujemy przełożone استعمال psychology które ma tyle znaczenia na wychowanie dzieci, swoje wykład, cały interesuje wasza filozofia na wychowanie dzieci. Nasza filozofia wychowania opiera się na sprawczości i na Nasza filozofia wychowania opiera się na sprawczości i na Oke, mohon maaf ada gangguan suaranya. Tapi ini sedikit memberikan gambaran dimanapun kita berada, ada persamaan-persamaan dari apa yang dilakukan, mohon maaf sebelumnya ya, iya, apa yang dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, tapi juga ada perbedaannya. Kenapa saya menceritakan tentang anak saya? Karena kita langsung ke penggunaan real, penggunaan nyata tentang artificial intelligence. Anak saya kelas 3 SD dan dia sekolah di sekolah umum, bukan sekolah internasional. Jadi dia harus menggunakan bahasa Mandarin. Walaupun di rumah orang tuanya berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Polandia. Tadi itu adalah dokumenter yang dibuat oleh Polandia terhadap suami saya yang membesarkan anak di Tiongkok begitu. Nah, dan mereka sangat tertarik. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana mendidik anaknya. Dan satu tantangan kami sebagai keluarga adalah bagaimana memastikan agar anak kami mengerti kedua budaya, jadi budaya Indonesia, budaya Polandia, tetapi juga budaya di mana anak itu tumbuh sehingga bisa belajar berbagai macam budaya dan mengambil segala sesuatu yang baik dari setiap ekosistem dia berada. Satu tantangan kami sebagai keluarga. Nah, saya menceritakan anak saya supaya kita bisa melihat secara real penggunaan artificial intelligence. Ini adalah karangan, ya, karangan anak saya. Tiap hari kelas 3 SD itu harus membuat karangan, tulis tangan pakai bahasa Mandarin.
dia dapat nilai 37,4 dari 40. Ya, jadi cukup bagus nih. Saya dan suami saya sangat bangga karena ini dia satu-satunya orang luar dan 37,4 dari 40 itu bagus ya, sangat susah. Yang menarik ini karangan dia ini, lihat di sebelah kanan itu ada yang merah-merah tulisannya. Lalu ini semua adalah penilaiannya, jadi feedbacknya. Feedbacknya ini termasuk angkanya 37,4 itu semuanya pakai AI, pakai artificial intelligence. Ini bukan gurunya, tapi AI. Dan dia tiap hari harus bikin karangan dan tiap hari dapat feedback yang sebanyak ini. Nah, ini saya terjemahkan pakai bahasa Inggris feedbacknya. Contoh-contoh feedbacknya ya, poin-poin dari AI-nya. Oh, kalimatmu mengulang-ulang ekspresi yang tidak perlu dan ada penggunaan karakter huruf yang salah. Jadi AI-nya bilang, coba nanti ini harus diperbaiki. Lalu kalimatmu terlalu kolokial, jadi maksudnya bahasa sehari-hari atau bahasa non formal. Harus pakai bahasa yang lebih formal menurut artificial intelligence. Lalu juga ada kalimatmu masih terputus-putus dan arahnya kemana-mana. Kamu perlu membuat alurnya lebih menyambung dan lebih mengalir. Nah ini semua yang kasih ini AI. Kalimatmu terlalu dan AI-nya ini, jadi maksudnya bahasa AI itu sehari-hari atau bahasa non formal. AI-nya bisa membuat ini karena AI-nya itu diberikan data dari berbagai banyak sekali esai-esai alurnya lebih menyambung anak kelas 3. Nah ini semua yang dari seluruh China. Dan diberikan juga kepada AI-nya esai yang begini dulu dinilai oleh guru bagus, esai yang begini dinilai oleh guru kurang bagus, esai yang begini dinilai oleh guru tidak bagus. Jadi AI-nya harus belajar dulu. Tapi mereka punya AI-nya punya database. Dibandingkan dengan karangan-karangan dari anak kelas 3 lainnya, karangan kamu bagaimana? AI-nya esai yang begini nah ini menarik oleh guru. Ini penggunaan artificial intelligence yang menurut saya menarik, makanya saya langsung paparkan. Karena saya masih kelas 3 SD ini baru, maksudnya pada zaman AI-nya harus belajar dulu. Dan tiap hari dia harus bikin karangan dan tiap hari dinilai dan dapat feedback yang banyak seperti ini. Sehingga ada langsung yang bisa kita ambil kalau kita bertanya kapan kita bisa menggunakan artificial intelligence di pendidikan kita. Nah di Tiongkok di SD anak saya satu kelas isinya 35 orang. Yang biasanya kalau kita di Indonesia kalau SD satu kelas mungkin 40-45 ya. Langsung bayangkan 30 saja gurunya pasti tidak sanggup tiap hari memberikan feedback yang seperti ini, yang sebanyak ini setiap harinya. Gak mungkin. Bapak Ibu yang sudah menjadi guru pasti merasakan. Apalagi kita di Indonesia 45 orang ya. 45 siswa-siswi. Tidak mungkin kita setiap hari nilai karangan dan memberikan feedback yang selengkap ini. Ini satu halaman nih feedbacknya ya. Satu halaman feedback yang selengkap itu setiap harinya. Ke 45 orang tiap hari. Jadi guru, padahal kita tahu bahwa secara teori dan secara bukti feedback atau masukan yang tepat, yang banyak dan juga yang langsung diberikan. Jadi jangan nunggu ulangan terus 2 minggu kemudian baru dikasih ulangannya, anaknya udah lupa. Dikasih feedback pun aduh saya gak inget gitu. Tapi ini bukti dari segala pengajaran, feedback itu harus dilakukan langsung. Tapi sumber daya guru tidak memungkinkan itu bisa terjadi. Inilah di mana, kalau menurut pandangan saya, inilah di mana AI membawa manfaat. Dari segi jangkauan, jadi bisa banyak anak yang bukan cuma 1-2 yang problematik, tapi yang tengah-tengah pun tetap dapat feedback. AI membawa manfaat dari segi jangkauan dan volume. Tiap hari kalau kita pakai ini di Indonesia, berarti jutaan anak sekolah akan mendapatkan masukan, penilaian, apakah karangan yang mereka buat itu sudah bagus, masih kurang,
dan kurangnya di mana? Tadi sudah lihat, itu tadi semua masukan AI. Dan ada juga yang menarik, ibu gurunya pada awal kelas, waktu kelas 3, ini baru digunakan sebenarnya. Tadi kelas 1, kelas 2 belum digunakan, kelas 3 ini baru mulai mereka punya AI ini. Jadi ini baru, jadi saya membagikan yang baru juga. Ibu gurunya kasih lihat, untuk ibu gurunya juga menulis esai, lalu dinilai oleh AI-nya. Dan ibu gurunya waktu itu dapat 38,7. Jadi enggak dari 40, jadi enggak full mark juga. Nah itu jadi ibu gurunya bercerita, anak-anak, saya pun tidak mendapat full mark. Jadi tidak apa kalau kalian tidak mendapatkan full mark, itulah gunanya kita terus menerus melatih diri kita. Jadi pertanyaan pertama saya, kapan kita gunakan AI? Kalau yang saya lihat dari tren yang ada, dan bukan saja dari tren yang ada, kita justru jangan hanya mengikuti tren, tapi sungguh-sungguh memikirkan, menganalisa, AI ini paling tepat untuk apa buat kita pendidik? Kalau saya menganalisa, yang paling tepat itu di mana kita sebagai pendidik merasa kewalahan untuk bisa melakukannya dengan volume dan jangkauan skala besar. Jadi skalanya itu, AI ini bisa skalanya masif. Dan itu kita sebagai manusia tidak mungkin bisa berskala masif. Ya. Tapi, nah ada tapinya. Nah tadi itu skala. Tapi apakah AI membawa manfaat dari segi kualitas untuk pendidikan? Di sini maksud saya, apakah segala sesuatu yang memakai AI itu pasti menghasilkan kualitas yang baik? Hasil apa? Tentu saja hasil dari apakah murid-murid kita sungguh-sungguh belajar atau tidak belajar. Di sini saya akan berhenti sebentar untuk menanyakan ke Bapak Ibu guru atau mahasiswa-mahasiswi kita yang sedang belajar untuk menjadi guru. Apa pengukuran atau apa maknanya, dari mana kita bisa tahu bahwa murid-murid kita sudah bisa belajar? Dari mana kita tahu murid-murid kita sudah belajar? Ini pertanyaan yang paling dasar untuk guru. Bagaimana kita mengukur anak didik kita sudah mengerti, anak didik kita sudah belajar? Ada yang mau jawab? Kalau saya bilang dari hasil tesnya, puas atau tidak? Silakan Bapak. Saya akan ada banyak tanya jawab, jadi mungkin boleh supaya kita semua tidak ngantuk ya. Namanya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Acap Tajudin dari dosen IKIP Siliwangi. Dari mana kita tahu bahwa siswa itu sudah memahami dari apa yang mereka pelajari? Itu yang pertama dari critical thinking. Dari apa? Cara berpikir ataupun berpikir kritisnya. Tapi tidak mudah kita bisa melihat cara berpikir. Pasti kan tidak tahu apa yang di pikiran saya. Ya, ketika dia mengungkapkan ataupun mengutarakan dari apa yang dia pikirkan. Dalam artian persepsi dia atau pendapat dia dari apa yang kita sampaikan. Karena kalau yang saya lihat, kalau teori Martin itu dalam konteks attitude ataupun feedback itu ada 3. Yang pertama adalah kita nggak usah pakai teori. Oh ya. Saya hanya menanyakan bagaimana cara mengukurnya. Terima kasih Bapak. Jadi cara berpikirnya atau ketika dia menyampaikan apa yang dia pikirkan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu tidak cukup dan yang paling penting lagi tidak bisa diaplikasikan. Tidak bisa Anda sebagai guru itu bisa sungguh-sungguh mengerti cara berpikir dari dia mengungkapkan. Misalnya, Anda berikan pertanyaan, lalu tinggal dia mengulang persis apa yang ada di buku dari ingatan. Apakah itu berarti dia sudah mengerti?
Tentu saja tidak. Jadi itu bukan jawaban yang lengkap. Nah Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Dan penting sekali bahwa sebagai guru kita harus bisa mengukur dengan kuantitatif, mengukur dengan tepat apakah anak-anak kita sudah belajar atau tidak. Pengungkapan pemikiran memang sepertinya teorinya bagus, tetapi itu tidak akan bisa diterapkan di kelas untuk bisa mengetahuinya. Tidak akan saya bahas secara mendalam hari ini, tetapi di dalam teori dan juga bukan saja teori, tetapi yang lebih penting adalah bukti empiri, konsep di mana seseorang itu memahami adalah generalization. Artinya bisa menerapkan yang sudah dipelajari di lingkungan atau di konteks yang baru. Bagaimana cara mengetesnya? Misalnya, kalau matematika, anaknya sudah mengerti 3 kali 4 sama dengan 12, pakai angka. Begitu dikasih tes 3 kali 4, 12 betul dia. 6 kali 2, 12 betul dia. Tapi begitu diberikan soalnya begini. Ibu sama ayah masing-masing punya 6 telur. Jadi ibu sama ayah punya berapa telur? Bingung anaknya. Nah terus kita orang tua atau guru, lu gimana sih kan barusan tadi 6 kali 2, 12. Anaknya bingung, apa hubungannya? Itu artinya mereka belum memahami. Jadi mereka belum bisa menerapkan 6 kali 2 itu di konteks yang baru. Nah saya yakin pasti Bapak juga tadi memikirkan tentang itu. Cuman kita memang harus lebih bisa mengkuantifikasikan secara lebih tepat bagaimana kita cara mengukurnya itu. Jadi satu tips saya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, mahasiswa-mahasiswa yang belajar menjadi guru, sering-seringlah pikirkan kalau kalian menggunakan tes, apakah tes itu mengukur kemampuan menggeneralisasi. Mengukur kemampuan bahwa anak itu bisa menerapkan yang dia pelajari di konteks yang berbeda-beda. Tadi matematika itu, nah ini sering yang guru matematika pasti tahu ya. Ini yang sangat sering terjadi. Begitu diberikan word problem atau problem yang pakai kata-kata, hilang semua matematikanya. Dan ini kita lihat dari skor PISA kita. Skor PISA kita rendah terutama sekali karena anak-anak kita bukan aritmatikanya. Jadi PISA itu ada aritmatikanya, terus ada level yang ketiga keempatnya itu untuk yang word problem. Word problemnya itu ya kita kendala. Itu karena kita belum bisa menggeneralisasikan. Nah inilah yang disebut kualitas. Itu sedikit digresi tapi ada hubungannya tentu saja. Nah saya akan menanyakan pertanyaan. Nah ini mohon semuanya menjawab ya. Mohon semuanya menjawab, nanti saya akan beri aba-aba. Untuk bisa menanyakan tadi pertanyaan, kapan tepatnya kita bisa, mungkin kita melihat apakah AI ini selalu menghasilkan kualitas atau tidak. Saya mau tanya, desain mana yang paling baik untuk mengajarkan konsep pecahan 1/4 kepada anak-anak? Oke. Satu lagi, desain mana yang paling baik untuk mengajarkan angka pada anak usia 3 tahun? 4 artinya apa? Yang mana, A atau B? Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, dengan mohon maaf dan hormat saya menyatakan semuanya salah. Wah, ini padahal saya udah lihat di depan ada manipulatif matematika nih, hasil guru-guru kita nih. Yang pasti saya rasa juga sebagaimana semenarik mungkin. Ini bukti empiri, bukan kata saya. Tetapi berdasarkan bukti empiri. Bukti empiri artinya dites kepada ratusan anak. Anggaplah begini, 50-nya dikasih yang A. 50-nya dikasih yang B, lalu dites, bukan pakai lingkaran, bukan pakai pizza, tetapi mungkin loh ini ada kue gitu.
Ini kuenya dipotong jadi 4. Jadi kalau kamu dapatnya berapa? Jadi ya. Yang diajarin pakai A nggak bisa jawab. Yang diajarin pakai B bisa jawab. Sama juga dengan yang ini saya kasih referensinya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini bukan kata saya tetapi ini paper yang sudah dipublish. Yang B yang lebih tidak menarik itu yang lebih efisien mengajarnya. Nah sekarang kan jadi wow, kenapa? Pertama, kenapa? Karena konsep yang perlu dipahami oleh anak-anak itu adalah konsep 1 dibagi 4. Bukan pizza. Yang terjadi begitu anak-anak melihat pizza yang begitu menarik, mereka lebih kepikiran tentang pizzanya. Jadi begitu ditanyakan kepada yang lain-lain, generalisasi, gak nyambung. Tetapi yang B, yang kelihatannya lebih sederhana, anak-anaknya jadi gak terlalu mikirin tentang fitur-fiturnya. Tetapi beneran mikirin, oh ada 4 bagian dibagi, terus satunya yang dikasih warna. Nah ini menarik dan juga sangat penting. Ini risetnya sangat banyak sekali. Dan menurut membuktikan bahwa poin yang mau saya sampaikan pada saat ini adalah tidak semua metode pembelajaran menghasilkan hasil belajar yang sama. Dan itulah yang juga menjadi seharusnya pertanyaan kita, apakah metode menggunakan digital artificial intelligence itu akan menghasilkan juga kualitas yang sama. Ini mungkin langsung ke pendidikan tinggi juga. Ini pasti agak kaget teman-teman sekalian. Ini paper yang menanyakan apakah dengan virtual reality. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi juga mungkin pernah atau sering mendengar tentang virtual reality ya. Keren virtual reality itu. Dan pasti pemikirannya, oh kalau misalnya ada virtual reality ini kan jadi semuanya bisa seperti sungguh-sungguh dan pasti lebih bisa mengerti. Nah ini, paper ini menanyakan apakah betul memberikan immersive virtual reality ke science lab simulation itu membuat, ini mahasiswa dengan mahasiswa, membuat mahasiswanya belajar dengan lebih baik. Kembali lagi dites dengan generalization test tadi. Jawabannya tidak. It causes more presence, artinya kelihatannya lebih engage. Lebih senang mahasiswanya. Tapi begitu dites malah nggak gitu ngerti dibandingkan dengan lab yang biasa. Pendidikan memang rumit Bapak Ibu sekalian. Cara otak bekerja itu tidak semudah yang kita bayangkan, lebih menarik, selalu menjadi lebih dipahami. Tapi saya bisa jelaskan kenapa. Karena sama tadi dengan yang untuk anak kecil, kalau terlalu menarik itu bisa lupa dan tidak memahami apa sebenarnya yang harus dipelajari. Di immersive reality, ini ada immersive virtual reality, ada lagi satu alasan lagi. Yaitu karena menarik, kalau kita nonton film kan menarik kan. Tapi kalau nonton film biasanya ngapain? Duduk aja kan. Bahkan yang 3D pun duduk aja, walaupun ya dibawa-bawa sama 3D-nya. Tapi tetap duduk aja. Beda dengan baca. Baca kelihatannya nggak begitu menarik ya, karena nggak ditampilkan kita. Tapi kitanya harus ngapain? Harus mikir, otaknya harus jalan dulu. Ini tadi kalimatnya apa ya? Kalau nonton ini kan wah santai kita. Nah itulah yang biasa kita sebut belajar
pasif atau belajar aktif. Jadi banyak bahkan digital atau AI ini membuat yang semuanya yang lebih menarik itu betul lebih menarik. Tetapi juga membuat kita menjadi lebih pasif. Dipikirkan saja, film itu menarik, tapi kita pasif. Baca itu mungkin gak terlalu menarik, tapi kita harus aktif. Membaca dan mengerti kalimatnya. Kalau di film gak usah begitu, kita duduk aja santai. Kita jadi gak usah bertanya-tanya. Gak usah menanyakan diri, tadi udah ngerti apa sih kalimatnya gitu. Harus konsentrasi kalau kita baca. Ini yang juga menjadi suatu yang harus kita pikirkan. Saya beritahukan bahwa bukti-bukti empiris dari ini bukan saja puluhan, bukan saja ratusan, tapi ribuan studi-studi yang sudah dijalankan. Ini suatu prinsip yang sangat penting sekali untuk pendidikan. Bahwa cara kerja manusia itu, cara kerja kognitif atau pemikiran manusia itu harus yang namanya just right. Ini dibilangnya biasanya the Goldilocks principle. Kalau terlalu banyak, nanti performance atau penyerapannya itu juga akan rendah. Kalau terlalu sedikit, performance-nya juga akan rendah. Ini bisa diterapkan ke hampir semuanya. Kalau misalnya kita terlalu banyak, kalau misalnya kita terlalu susah soalnya, tentu saja anak-anak kita tidak akan mau belajar. Terlalu susah. Tapi kalau terlalu gampang, dia akan bosan. Enggak menyerap juga. Jadi harus just right. Sedikit susah, biar mikir juga, tertantang. Di kelas itu harus tertantang. Kalau nggak tertantang, bosan anaknya. Itu kita tahu semuanya sebagai guru. Tetapi keseharian untuk memikirkan ini memang tidak gampang. Nah termasuk tadi bikin manipulatif. Manipulatif itu artinya yang kita pegang-pegang untuk mengajarkan matematika. Tadi di depan ada ya. Ini ada prinsipnya. Kalau terlalu menarik, jadi nggak fokus. Kalau terlalu boring, nggak mau diambil sama anak-anaknya, nggak mau dipergunakan. Nah, jadi harus yang tepat. Dan inilah the art of teaching. Kita harus bisa tahu di mana letak tantangannya itu. Yang tepat untuk kita. Tapi tidak bisa terlalu mudah, tidak bisa terlalu sulit juga. Sama juga dengan stres. Sedikit stres itu bagus Bapak Ibu sekalian. Kalau kitanya sama sekali tidak stres, ya nggak ada adrenalin yang memacu. Kalau kita terlalu stres, ya tentu saja anak-anak kita tidak akan bisa belajar dengan baik. Bukan saja anak-anak, orang dewasa pun demikian. Kalau di pekerjaan terlalu stres, kita tidak mau bekerja lagi atau tidak bisa Tapi kalau sama sekali tidak ada stress level, tiap hari ya sama, persis begitu aja semuanya sudah di predictable, ya kita juga bosan. Merasa tidak ada maknanya lagi, apalagi sebagai guru, ya kan? Pasti. Jadi ini adalah yang bisa kita pikirkan kapan, kalau tadi yang pertama kapan kita bisa gunakan AI. Yang kedua juga kita harus pikirkan kapan sebagai pendidik kita tidak gunakan AI. Kapan sebagai pendidik kita tidak gunakan AI? Saya akan memberikan bukti empiri yang menyatakan bahwa, yang memberikan bukti bahwa interaksi sosial itu adalah kunci untuk belajar. Ini dari studi yang menarik. Di sini juga ada pendidik bahasa, ada, saya lihat di IKIP ada juga pendidikan bahasa. Ya. Nah ini suatu fakta yang sangat menarik sekali. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tahukah bahwa bayi itu dilahirkan dengan kemampuan membedakan suara-suara dari semua bahasa. Jadi bayi itu lebih canggih dari kita. Misalnya di bahasa Jepang, ada yang mengajar bahasa Jepang? Ada. Tapi di bahasa Jepang
perhati mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian pernah dengar bahasa Jepang itu kadang-kadang orang dia ngomong L atau R itu enggak dibedakan. Karena di bahasa Jepang itu tidak ada bedanya antara L dan R. Kalau kita di bahasa Indonesia ada tentu saja, ini beda makna ya. Itu beda makna kalau kita ini. Nah, jadi setiap bahasa itu punya suara-suara yang berbeda-beda. Tetapi yang begitu hebatnya, bayi ini dilahirkan, setiap bayi dimanapun dengan kemampuan membedakan suara dari semua bahasa. Jadi saya pernah melakukan penelitian dengan 4 jam, bayi baru lahir 4 jam kita teliti dengan ini. Ini dilakukan oleh worker yang merupakan postdoctoral advisor saya. Ini salah yang paling ternama di dunia mengenai ini. Nah, menariknya kemampuan ini menurun dan menghilang di sekitar usia 9 sampai 12 bulan. Jadi tadinya setiap bayi itu bisa mengenali bahasa apapun di dunia. Sekitar 9 bulan sampai 12 bulan mereka hanya fokus kepada bahasa ibunya, bahasa yang ada di sekitarnya. Kalau itu 2 bahasa, mereka bisa fokus ke dua-dua bahasa tersebut. Ini kalau bahas linguistiknya namanya fonim. Jadi bayi bisa membedakan fonim dari semua bahasa, tapi hilang sekitar 9 sampai 12 bulan. Tapi yang menariknya begini, Patricia Kuhl at University of Washington menanyakan, kalau bayinya itu diajarin, pertanyaan pertama, kalau bayinya diajarin, apakah bayinya itu tetap bisa mempunyai kemampuan mengenali berbagai suara atau fonim dari bahasa tersebut? Dan yang kedua, nah ini kembali, apakah ada perbedaan kalau ngajarnya live, langsung, interaksi, dibandingkan kalau ngajarnya pakai video kamera? Nonton, bayinya nonton. Nah, yang dites adalah bayi-bayi yang lahir di Amerika. Ini dites sekitar, karena 9 bulan kemampuannya menghilang ya. Jadi waktu 6 bulan kita nggak tes, karena 6 bulan bayi-bayi Amerika pun bisa mengenali ini bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ini punya 4 nada. Setiap nada itu berbeda-beda. Artinya, jadi kalau nadanya tidak benar, nanti salah ngomong. Ada pendidikan bahasa Mandarin di sini? Belum ada juga, oke. Nah itu bisa dibayangkan. Jadi kalau berbicara bahasa Mandarin itu nadanya harus tepat. Jadi nadanya harus tepat. Nah bayi-bayi Amerika ini untuk penelitian ini ditanyakan, apakah bisa nih kita ajarin bayi-bayi yang tadinya karena bayinya orang tuanya adalah orang tua Amerika, tidak pernah diajarkan ini. Kalau kita ajarin, apakah mereka tetap bisa mengenali 4 nada Mandarin tersebut? Tapi pertanyaan yang paling intinya, apakah nanti ada perbedaan? Apakah ada perbedaan kalau exposure-nya itu live atau exposure-nya itu dengan televisi, dengan digital? Dan dengan digital ini, tapi lihat ya, gurunya persis sama. Dan yang dibicarakan gurunya juga persis sama. Dan kalau misalnya kembali lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian curiga, wow bayi kan gak bisa nonton TV. Oh lihat bayinya senang nonton TV, melotot gitu kan. Kalau yang punya bayi pasti, bayi senang nonton TV. Jadi engagementnya tinggi. Tapi hasilnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Hasilnya ada perbedaan yang drastis. Antara live exposure, mungkin bisa berikutnya ya. Antara live exposure dan televisi. Ini yang kita lihat yang merahnya. Yang merah itu adalah di sini bar yang merah, American infants exposed to Chinese, ya, dengan live Chinese language intervention. Dibandingkan dengan yang di sini dengan television and audio only. Bedanya jauh. Jadi yang diajarkan dengan live bisa tetap tahu tentang nada-nadanya. Yang diajarkan dengan televisi, walaupun gurunya persis sama,
dan gurunya berbicara yang sama, kontennya sama, tidak belajar. Ini untuk pendidikan bahasa, lalu mereka juga bawa ini ke kelas. Ini Patricia Kuhl, dia bawa ke kelas. Bukan kita orang Indonesia saja yang mau belajar bahasa Inggris gitu. Ini orang Spanyol juga mau belajar bahasa Inggris. Dan ini pendidikan di TK. Lalu dari sini Patricia Kuhl menanyakan, apakah kalau misalnya kita berikan kurikulum yang isinya itu main-main dan live interaction untuk mengajarkan anak-anak TK di Madrid ini bahasa Inggris, apakah itu akan membawa hasil yang berbeda dibandingkan dengan kurikulum yang mengajarkan kepada anaknya, kurikulum biasa, mengajarkan ini manzana, apple gitu misalnya, diajarin begitu. Kalau yang satu lagi main-main, banyak interaksi sosialnya. Dan ternyata ini juga terbukti di paper ini, berbeda hasilnya. Yang nyanyi-nyanyi, main-main, bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada yang tidak. Daripada yang diajarkan, tetap kata-katanya diajarkan, tapi tidak dengan main-main, tidak dengan nyanyi-nyanyi. Jadi kunci untuk belajar, ini banyak studi-studinya, dan kita tahu social interaction is key for learning. Kenapa? Karena penyerapan otak manusia itu lebih mudah kalau diomongin daripada secara pasif. Ada sesuatu yang istimewa di otak manusia kita, begitu kita mendengarkan suara manusia lainnya. Ini jangan take it for granted. Ini kita sebagai pengajar, tadi kita bilang jangan kita pengajar, kita percaya, tadi Ibu Rektor bilang kita percaya pengajar, pendidik tidak tergantikan oleh AI. Itu betul, tetapi kita harus tahu apa dari kita yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Kita harus tahu betul itu. Dan itulah jangan kita sia-siakan kesempatan kita berbicara dengan anak-anak kita di kelas. Karena itulah yang istimewa. Itulah yang istimewa yang bisa diserap oleh anak-anak kita. Tapi kita harus memikirkan bagi apa yang kita sampaikan itu. Sehingga sungguh terserap. Dan ini menjadi pertanyaan tadi, kapan kita tidak menggunakan AI? Karena AI ini tentu saja mengurangi interaksi sosial. Kita tidak bisa menggunakan AI sepenuhnya karena nanti kualitas belajar kita, kualitas pembelajaran anak-anak kita akan lebih menurun. Jadi dalam waktu yang sama, kalau mereka semuanya diberikan pakai AI, berarti tidak ada social interaction, penyerapan mereka akan berkurang. Inilah yang harus kita pikirkan. Sehingga ada banyak, ini satu paper baru dari Stanford Graduate School of Education. New study explores what makes digital learning products more or less effective. Tidak semua produk AI itu membuat pembelajaran yang lebih efektif dengan hasil yang lebih bagus. Tidak semuanya. Ada yang iya, tadi feedback yang banyak, yang sering, yang secara skalanya menjadi lebih besar. Ada yang tidak, kalau itu sama sekali menghilangkan interaksi sosial. Ini banyak paper-papernya. Satu lagi, Putting Education in Educational Apps, Lessons from the Science of Learning. Ini ditulis oleh Kathy Hirsch-Pasek, salah satu kolaborator saya yang paling dekat. Beliau adalah profesor di Amerika Serikat di Temple University. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang berdasarkan bukti-bukti empiri. Ini sangat bisa dibaca satu paper ini saja, teman-teman akan bisa mengetahui apa problem dan apa kelebihan dari app-app yang mengaku adalah educational app. Udah ditulis di sini semua. Dan dijelaskan kenapa. Jadi kalau kita tanya kapan gunakan atau tidak gunakan AI, yang saya analisa, kalau kita berbicara mengenai skala, ini tepat kita gunakan AI. Skala jangkauan yang banyak.
Tetapi kalau kita berbicara, dan kita harus berbicara tentang kualitas, ada masa-masanya, ada jenis-jenisnya yang kita bahkan tidak mau gunakan AI. Tidak semuanya AI dan metode teknologi, metode digital itu harus kita gunakan di pendidikan. Bagaimana kita memutuskan? Nah, bagian kedua pembicaraan saya adalah bagaimana kita memutuskan kapan kita gunakan, kapan tidak gunakan. Sebagian tadi sudah saya berikan beberapa jawaban. Bagaimana kita bisa memutuskan? Pertama, kita harus memahami manusia itu bagaimana belajarnya. Manusia itu belajar atau bisa menyerap sesuatu itu kalau dia aktif. Tentu saja di kelas kalau ada yang nanya, Bapak Ibu langsung tahu, oh anaknya dengerin ya. Tentu saja kalau nggak dengerin ya nggak mungkin bisa nanya kan. atau kadang-kadang anaknya bilang dari pertanyaan, kamu tadi nggak dengerin ya saya ngomong apa. Tapi dia at least berpikir gitu kan, setidaknya berpikir. Tapi kalau anaknya diem aja, kita nggak tahu nih tadi anaknya dengerin atau bengong atau lagi mimpi apa gitu kan. Nah itu pertama, jadi belajar itu harus aktif. Jadi walaupun kita yang mengajarkan, tetap harus aktifnya. Ini ntar lagi saya akan menanyakan pertanyaan. Karena saya tahu kalau misalnya saya aja yang ngomong pasti nggak terserap yang hari ini ya. Aktif, sosial, hubungan manusia itu berdasarkan empiri. Ini bukan berdasarkan seharusnya atau keinginannya, norma baik timurnya, bukan ya. Ini adalah berdasarkan bukti empiri, otak paling efisien bekerja dengan adanya interaksi sosial. Jadi ini science evidence, bukan karena keinginan buat sosial. Dan ingat bahwa lebih banyak fitur atau lebih meriah, lebih menarik itu belum tentu lebih bagus menghasilkan. Kita perlu kerjasama tentu saja antara programmer, antara guru-guru dan juga antara ilmuwan-ilmuwan yang melakukan riset-riset tentang bagaimana manusia belajar. Jadi kita harus menggunakan yang saya sebut sebagai bukti empiri dari learning sciences. Karena kalau kita tidak menggunakan bukti empiri, kita tidak akan bisa memutuskan dengan tepat metode apa yang paling menghasilkan murid kita belajar. Termasuk metode AI apa yang sungguh-sungguh menghasilkan. Jadi saya akan di bagian kedua ini memberikan contoh dari pendidikan matematika. Untuk melihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bukti empiri atau riset itu tidak hanya jurnal, tetapi inilah yang sangat penting sekali dibaca, dimengerti, dan digunakan oleh para pendidik. Saya akan berikan contoh dari pendidikan matematika. Jadi pertanyaannya nomor 3. Nah ini boleh dijawabnya diam-diam, boleh dijawabnya keras. Apakah Anda menggunakan bukti empiri dalam pembelajaran dan tidak hanya berdasarkan teori? Nah ini perlu dijawab. Oke, saya tanya ke adik-adik mahasiswa kan ya? Ada, oke. Saya tanya teorinya dulu. Nah adik-adik mahasiswa yang mahasiswa pendidikan ya. Teori pendidikan apa yang kalian sudah pelajari dan kalian ingat? Mungkin bisa, teori pendidikan apa? Banyak teori pendidikan. Coba. Ada yang mau jawab? Teori, ini saya tanya teorinya dulu. Teori apa yang kalian sudah pelajari dan kalian ingat? Namanya. Ayo dong, pasti ada tahu dong. Waduh, kalau nggak ada yang jawab nanti Bapak Ibu dosen kecewa ini ya. Kan udah diajarin. Ayo. Teori pendidikan apa yang kalian ingat kan ya? Ada yang jawab? Di sini. Adik mahasiswa kita. Ya, silakan.
teori yang telah dipelajari adalah tentang teori problem based learning, project based learning, dan deep learning. Oke, terima kasih. Terima kasih. Problem based learning, deep learning. Saya nggak akan tanya isinya, karena adik-adik semua pasti tahu tentang problem based learning ini. Menggunakan problem-problem ini. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Apakah sudah membaca atau mempelajari, apakah ada buktinya bahwa mengajar dengan problem based learning itu lebih efektif, artinya yang diajarin lebih bisa memahami dibandingkan dengan non problem based learning? Apakah sudah membaca itu? Mungkin saya langsung ke adik lagi. Teorinya kan udah ya, tapi bukti empirinya bahwa problem based learning itu sungguh-sungguh menghasilkan, apakah sudah belajar atau sudah baca itu atau belum? Belum pernah ya? Nah, saya akan mengeluarkan statement yang akan mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Tapi izinkan saya, kadang-kadang terkejut itu juga adalah namanya kita conceptual change di pendidikan itu penting. Untuk guru, jauh lebih penting mengetahui bukti empiri daripada teori. Ini aneh tetapi benar. Teori itu adalah hipotesa yang mutlak diketahui oleh peneliti. Nah ini aneh kan? Mikirnya kalau yang terapannya itu yang teorinya. Tidak. Kenapa? Apa gunanya teori? Teori itu hipotesa. Jadi kita sebagai peneliti harus punya hipotesa dulu. Hipotesanya misalnya anak-anak yang mendapatkan materi yang menarik akan bisa belajar dengan lebih baik. Itu satu hipotesa. Lalu hipotesa itu harus diuji benar atau tidak dengan bukti empiri. Itulah yang namanya riset. Itulah yang namanya empirical research. Makanya dibilang riset empiri. Bagaimana caranya? Secara konsep mudah teman-teman sekalian. Saya akan berikan tadi persis yang sama. Satu grup anak yang menarik, satu grup anak yang biasa aja, lalu dites dengan tes yang sama. Kalau misalnya anak yang dikasih materi yang menarik, ujiannya lebih bagus, nah ya itu berarti hipotesanya benar. Tetapi kalau misalnya materi yang dikasih materi yang menarik dan dikasih materi yang biasa, hasil ujiannya tidak ada bedanya, hipotesanya benar atau tidak? Tolong adik-adik masih dijawab. Kalau ternyata hasil ujiannya itu sama, tidak ada bedanya antara yang dikasih materi menarik versus materi biasa saja, hipotesanya benar atau tidak? Tidak benar. Hipotesanya adalah dikasih bahan yang menarik lebih menghasilkan, lebih bisa belajar. Berarti hipotesanya tidak benar. Nah sekarang pertanyaan yang lebih krusial lagi. Seandainya tadi hasil dari riset saya atau riset penelitinya, hasil ujian dari grup A materi menarik dan hasil ujian dari grup B materi biasa sama saja, tidak ada bedanya, kalian akan pakai materi yang mana? Biasa, kenapa Pak? Kenapa pakai materi yang biasa? Betul, ngapain susah-susah bikin yang menarik? Ngapain buang uang bikin yang menarik, orang yang biasa hasilnya sama saja? Itu betul sekali, ini kelihatannya sepele, tapi kita sering kebablasan.
Wah kita harus buat materi menarik. Memangnya betul materi menariknya itu sungguh-sungguh membuat anak-anaknya belajar. Tujuannya cuma satu, anaknya beneran belajar atau tidak. Maka tadi saya mulai dari bagaimana kita memahami. Nah inilah kenapa saya bilang jauh lebih penting agar para guru itu mengetahui tentang bukti. Karena teori belum tentu benar. Kalau tadi saya kembali kepada tadi teori project based learning. Keren memang kelihatannya, kedengerannya. Tapi apakah sudah ada buktinya bahwa project based learning itu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang biasa saja? Kalau tidak ada buktinya, ya ngapain susah-susah bikin project based learning? Itulah mengapa saya menanyakan dan menyatakan untuk guru jauh lebih penting buktinya daripada teorinya. Untuk peneliti kita harus mulai dari teori karena kita harus secara sistematis mengecek, menguji apakah teori ini benar atau tidak. Jadi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, calon-calon guru, mulai sekarang saya mohon kalau kalian diajarkan teori tentang pendidikan, kalian harus tanya, ada tidak buktinya? Jangan terlena, namanya keren, deep learning. Ada buktinya kah bahwa yang dibilang deep learning itu sungguh-sungguh menghasilkan pelajaran? Dari mana tahu buktinya? Tes yang seperti apa? Untuk project based learning saya bisa kasih tahu, ada buktinya. Senang gitu ya. Tapi kalau tadi adik-adik bahkan tidak bertanya ini ada buktinya atau tidak, kalian tidak akan menjadi guru yang efektif. Karena kalian tidak berpikir apa yang sungguh-sungguh memberikan tantangan yang tepat kepada murid-murid saya agar mereka sungguh-sungguh bisa memahami pelajarannya. Jadi itulah kenapa kita harus rajin-rajin mencari bukti metode pembelajaran seperti apa yang sungguh-sungguh menghasilkan. Ini penting sekali dan saya rasa mungkin belum terlalu digunakan. Ini saya ingatkan kembali, tidak semua metode belajar membawa hasil. Saya akan berikan sedikit comotan dari pendidikan matematika yang kita sudah pelajari bertahun-tahun, termasuk di laboratorium saya. Ini laboratorium saya di Tsinghua University. Ini laboratorium kognitif anak terbesar di China, salah satu terbesar di Asia. Kita menghasilkan banyak riset, menguji teori. Misalnya yang menarik, ini teori, misalnya ada pertanyaan dari orang tua dan saya lakukan itu risetnya. Anak itu lebih bagus kalau dia, kreativitas yang penting sekali di masa sekarang. Anak itu akan lebih kreatif. Ini anak kecil ya, 3 tahun. Lebih kreatif kalau dia ngobrol main bareng sama orang tuanya atau dengan orang yang tidak dia kenal. Siapa yang bilang dengan yang tidak dia kenal? Oke, siapa yang bilang dengan orang tuanya? Nah, sedikit yang lainnya nggak punya pandangan. Nah kalau kalian sebagai guru harus punya pandangan itu. Nah saya juga tidak tahu tadinya. Jadi saya pikir ini menarik, saya jadikanlah riset. Saya bandingkan. Nah hasilnya menarik. Mohon maaf. Hasilnya ternyata bukan karena ternyata hasilnya tidak menunjukkan atau orang tua atau yang tidak kenal yang membuat anak menjadi lebih kreatif di dalam tes itu. Hasilnya ternyata tergantung apakah partnernya, apakah itu orang tuanya atau orang yang tidak dikenal itu bisa membaca atau lebih memikirkan point of view dari anaknya. Jadi kita ukur itu juga. Namanya perspective taking, mengambil perspektif dari orang di seberangnya. Nah ternyata dengan anak-anak ini ada orang tua yang dia nggak mikirin anaknya lagi ngapain. Jadi bablas aja orang tuanya yang ngomong terus gitu. Ya anaknya nggak kreatif.
Ada orang yang stranger, yang tak dikenal, yang dia bahkan lebih mikirin, oh anak kecil ini sedang memikirkan apa ya, gimana kita bisa bersama-sama menghasilkan yang kreatif. Nah itu contohnya. Dan dari matematika ini menarik, kalau saya kasih lihat, saya tanyakan, ini kita tanya lagi satu ya. Kita tanyakan lagi. Siapa yang sedang belajar matematika? Saya rasa kebanyakan dari para guru lebih cenderung bilang, yang ini yang lagi belajar matematika. Ya kan? Yang ini yang lagi belajar matematika. Ini ada sempoa, ada itu manipulatif di situ ya. Nah, di depan juga ada nih. Kita jarang berpikir ini anak yang dia lagi bikin kayak lumpia gitu. Apakah dia juga belajar matematika? Ternyata riset membuktikan iya, dia juga belajar matematika. Ada riset bahwa matematika sehari-hari itu ternyata menjadi suatu kekuatan untuk bisa belajar matematika. Kenapa? Ini poin nomor 3 yang penting. Kalau, bahasa Indonesianya, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal susah dimengerti. Tapi kalau kita kenal, itu lebih gampang masuk di otak. Matematika itu jadi momok karena kita suguhkan kepada anak-anak kita sebagai pelajaran yang sulit, yang kamu tidak pakai sehari-hari. Padahal setiap detik itu matematika. Sekarang saya lagi mikirin, saya udah berapa lama nih ngomongnya? Matematika. Tadi mutusin mau bangun jam berapa supaya bisa ngejar wush 7.23. Matematika. Buat anaknya, nak kamu tidur berapa jam yang cukup biar bangun pagi jangan marah-marah sama ibu. Matematika. Semuanya itu matematika. Kalau itu kita masukkan ke dalam keseharian, itu pasti akan membuat anak kita menjadi tidak asing. Setidaknya tidak asing kepada matematika. Itu sudah step yang sangat penting untuk membuat matematikanya nih. Jadi bagaimana kita bisa membuat everyday math. Ini mohon maaf saya slide-nya belum sempat saya ganti. Karena saya sering juga memberikan talk di Tiongkok dulu sebagai ilmuwan. Yang satu adalah berbicara. Berbicara. Di dalam keseharian kita sering berbicara. Dan kita bisa menggunakan pembicaraan itu untuk mengkail pemikiran anak-anak kita mengenai matematika. Dan ini bukanlah sesuatu yang saya bicarakan saja, tetapi ini ada buktinya. Satu adalah paper dari Gunderson and Levine. Ini juga adalah kolaborator saya, University of Chicago. Tapi ini juga yang penting, gak usah menggunakan pelajaran matematika untuk ngomongin matematika. Di sini aja banyak matematika. Coba suhu di ruangan ini berapa? Itu udah matematika kan? Panas gak? Ada yang bilang panas, ada yang bilang enggak. Nah itu matematika. Buat Bapak Ibu pimpinan yang ada di depan, di masing-masing meja ada berapa sugu, ada berapa kue-kue. Nah, itu matematika. Itu kita bisa bicara dengan anak kita setiap saat tentang matematika, tapi tidak usah dibilang, nak ayo kita berbicara matematika, ya jangan ya, anaknya langsung takut. Ya, waktu kita makan kita bisa berbicara bersama. Nah, tapi yang sering terjadi seperti ini. Ini yang sering terjadi. Waktu makan masing-masing main HP. Ibunya, ayahnya, anak-anaknya nonton iPad. Nonton iPad itu bukannya nonton iPad-nya yang jelek, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia bisa berinteraksi sosial
Dan tadi saya sudah memberikan evidence bahwa interaksi sosial adalah kunci pembelajaran. Jangan dikira bahwa waktu makan bersama dan berbicara itu tidak ada efeknya terhadap pengembangan pemikiran manusia. Bahkan ada studi yang melihatkan korelasi, ini dilakukan di Amerika Serikat, korelasi antara mereka yang masuk ke top universities dengan berapa banyak mereka ngobrol dengan keluarganya waktu makan malam. Ada korelasinya. Nah yang terjadi sekarang sedihnya kalau kita lihat, saya sering bisa makan di restoran, anak-anak kecil kita semuanya pakai iPad. Ada yang bilang kalau nggak pakai iPad dia nggak bisa makan. Itu tidak, itu karena kita aja tidak mau menginvestasikan waktu kita untuk berbicara dengan anak kita. Anak itu kalau diajak bicara emang ada yang nggak senang? Senang tentu saja. Jadi bukan iPad-nya yang jelek, tetapi itu yang namanya opportunity cost. Padahal kita bisa berbicara, termasuk berbicara soal matematika. Wah itu nasi itu berapa gram ya? Nah, ada yang nggak tahu satu mangkok nasi itu berapa gram? Coba kalau anaknya umur 3, umur 5 udah bisa, ibu itu satu mangkok nasi 1 kilogram. Nah enggak nak, ini kan udah bisa langsung mengerti. Dan itu sangat banyak kegunaannya. Banyak lagi contoh-contohnya, belanja ke pasar. Wah 1 kilo tuh dapat berapa buah ya nak? Ya menarik. Nggak kerasa matematika, tapi coba kalau kita beli 1 kilo wortel, itu biasanya berapa itu wortel? Berapa banyak wortelnya? Atau 1 kilo tomat, rata-rata kalau kita ke pasar 1 kilo tomat, ini buat teman-teman saya para ibu-ibu ya. 1 kilo tomat itu biasanya berapa tomatnya? Nah itu kan kalau ditanya ke tebak nak, ini kita beli 1 kilo tuh ntar dapat berapa ya? Itu kan menarik. Kita bisa, dan ini ada bukti evidence-nya, bukti empirinya bahwa bahkan dengan berbicara itu sudah akan meningkatkan kemampuan matematika. Ada paper yang dipublish di Science, saya belum taruh di sini, juga by Susan Levine, yang memperlihatkan bahwa pertama, kemampuan matematika pada umur 5 tahun itu sudah banyak perbedaan. Jadi ada anak-anak yang sudah pintar matematikanya, ada anak-anak yang tidak terlalu bagus matematikanya. Padahal waktu lahir, ini satu penelitian saya, kita semua diberikan kemampuan berpikir matematika. Ada satu penelitian saya yang membuktikan bahwa anak umur 3 bulan pun mempunyai kemampuan matematika. Tetapi pada umur 5 tahun sudah ada perbedaan. Nah pada umur 5 tahun yang ada perbedaan, kenapa begitu diteliti sangat berkolerasi dengan berapa seringnya dan berapa berkualitasnya orang tuanya berbicara dengan anaknya. Jadi begitu mudah, sederhana, murah, gratis bahkan. Ya. Jadi aktivitas keseharian ini. Ya. Ini tolong ditampilkan ya. Itu anak saya waktu umur 3. Suruh belanja sendiri, senang dia. Karena di bawah ada pasar, jadi gampang. Tinggal turun ke bawah terus belanja. Senang dia belanja sendiri, gitu kan. Terus suruh ngitung-ngitung uang kembalinya berapa, gitu. Terus dikasih insentif, kamu boleh beli satu apapun yang kamu mau. Wah senang sekali dia belanja. Ini banyak. Yang kedua, dengan bermain. Main petak umpet itu matematika loh, kan harus ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan harus mikirin, ini kalau ngitungnya sampai 10 saya bisa ngumpet di mana supaya udah selesai ngitungnya saya udah ngumpet. Kalau enggak kan kalah. Itu harus menghitung waktu, mengestimasi waktu. Wah jangan disangka, bermain itu juga matematika. Ada banyak referensinya. Dan juga waktu bermain seperti ini, matematika itu bukan hanya angka. Matematika itu juga pengetahuan ruang. Jadi kalau menyusun blok-blok, itu juga adalah pengetahuan ruang. Bahkan ini ada satu yang mungkin bisa membantu para pendidik matematika dan mahasiswa-mahasiswi di pendidikan matematika. Ini contoh dari Northwestern University, saya menjadi bagian ini dulu, adalah suatu upaya besar sekali. Dananya kita mendapat dana riset yang luar biasa besar. Sekitar ini tahun waktu saya masih jadi PhD.
Tapi risetnya masih ada sampai sekarang. Sekitar waktu itu 30 juta US dollar, besar sekali. Untuk melihat tentang kemampuan spatial thinking. Dan ternyata spatial thinking inilah yang sangat menghasilkan atau memprediksi kemampuan matematika di sekolah dan juga kemampuan untuk bisa baik di dalam STEM, spatial engineering, mathematics. Dan pentingnya lagi kemampuan spasial ini, kemampuan ruang ini bisa diubah-ubah, bisa dipelajari. Tidak ada genetik matematika, tidak ada genetik kemampuan ruang. Itu semua bisa dipelajari dan sudah terbukti dari riset-riset ini. Jadi kalau ke website ini spatiallearning.org, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa mendapatkan bukti-bukti empiri metode seperti apa yang menghasilkan pembelajaran matematika, pembelajaran ruang sejak kecil. Bukti empirinya, bukan teorinya. Teorinya disebut di dalam papernya, kita mengetes teori begini benar atau tidak, ada buktinya atau tidak. Nah ini sudah dikompil oleh para researchers. Dengan mudah bisa dipergunakan. Jadi saya kembali lagi memberikan satu contoh dari satu bidang saja pendidikan matematika. Tetapi apapun itu bahasa nanti itu ada satu kelas lain kalau untuk bahasa. Saya juga mengajar tentang bahasa, pendidikan bahasa, bagaimana kita belajar bahasa. Semuanya itu bisa kita lakukan di dalam keseharian. Karena anak-anak kita sangat mampu bahkan dari kecil sekali untuk memikirkan matematika. Masak sama ibunya, masak sop, wah bisa ini kan. Hanya ada berapa potong wortel ini di sop ini, ya. Kalau kita main harus giliran, siapa yang berikutnya? Atau gilirannya nih berapa menit sekali. Nah itu harus dipikirkan, itu pemikiran matematika. Parkir mobil, coba tanyain aja sama anaknya. Coba ingat-ingat ya kita parkir mobil di mana. Karena ibu sering lupa parkir mobilnya di mana, antum nyari-nyari ting gitu kan. Itu mudah, itu pengertian ruang. Anaknya ingat, biar anaknya ingat, parkir mobil tuh ada di sini, ada tanda-tandanya. Itu pengertian spatial learning yang telah terbukti saya bisa berikan. Ini semuanya berdasarkan empiri, membantu kemampuan berpikir matematika. Setelah terbukti kemampuan bisa matematika di sekolah itu akan menjadi lebih baik. Jadi inilah mengapa kita harus menggunakan bukti empiri. Termasuk menanyakan pertanyaan yang seperti ini. Apakah kita harus tunggu sampai anak kita masuk SD untuk mengajarkan matematika? Bukti, jangan pakai perasaan. Jangan pakai feeling, ya otaknya belum siap jadi kita harus nunggu sampai SD. Tidak, apa kata bukti empiri? Bukti empiri ini dari longitudinal studies yang sangat terkenal, Duncan et al. Dari Duncan et al. Ini, pertama, matematika itu bisa diajarkan sejak awal. Ya. Yang kedua, ini juga sangat menarik, kemampuan untuk matematika waktu TK, kindergarten, itu memprediksi kemampuan matematika waktu SD, nilai matematika waktu SD, nilai matematika waktu SMP, bahkan sampai SMA. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau waktu TK kita tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak kita untuk bisa matematika itu menjadi bagian dari hidup mereka, mereka akan ketinggalan terus. Ini bukti empiri. Ini juga yang menarik, poin kedua. Kemampuan matematika awal bukan saja memprediksi kemampuan matematika nantinya, tetapi juga memprediksi kemampuan membaca. Ini mungkin mengagetkan, tapi ini sudah direplikasi. Kita pun di ilmuwan kaget waktu melihat temuan ini. Kenapa kok kemampuan matematika memprediksi kemampuan membaca? Bukan sebaliknya loh. Nah ini menarik. Tapi ini berdasarkan temuan ratusan anak yang dites. Korelasi longitudinal study. Kemungkinan
jawaban yang bisa kita ketahui sekarang di dalam secara saintifik adalah kemampuan untuk belajar matematika, bisa beratensi, bisa fokus, bisa ingat, working memory itu ingat, bisa memecahkan masalah, itu ada kayak lebarannya gitu. Spillover effects-nya, ada efek sampingnya, tapi efek sampingnya ini bagus. Membantu dia juga untuk belajar membaca. Jadi inilah kenapa. Ya. Ini sangat menarik dan ini berdasarkan bukti empiri. Tapi pertanyaannya tentu saja untuk pendidik, kapan kita bisa mengajarkan matematika dan dengan cara apa? Nah, kembali lagi jangan lupa, jangan anak-anaknya ini disuruh ikut math Olympiad waktu umur 5 tahun. Wah, jangan. Ini justru akan mungkin next ya. Ini justru akan membunuh semangat untuk belajar matematika dan menjadikan matematika sebagai momok. Kembali lagi tadi ingat apa yang sudah terbukti. Bukti apa? Bahwa pelajaran itu bisa masuk interaksi sosial. Tantangan yang tepat, tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu gampang. Tidak semua yang sangat menarik. Bagaimana bisa belajar dengan aktif dan jangan jadi pasif. Ya. Early math ability is the best predictor of academic achievement. Ini sudah terbukti. Jadi kemampuan matematika pada waktu kecil itu sangat memprediksi kemampuan untuk segala bidang waktu bersekolah. Nah, ini menarik. Saya penutup. Kita kembali lagi ke AI dan kita melihat yang seperti ini. Menyeramkan untuk kita pendidik. Ini data dari Menkominfo sebelumnya dan juga data dari Statista 2025 dari seluruh dunia. Bahwa 87% pelajar gunakan AI untuk kerjakan tugas. Ini buat kita yang guru-guru ketar-ketir kan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu share of higher educations of students using AI di seluruh dunia sampai Juli 2024. Yang tengah itu menggunakannya setiap hari atau setiap minggu. 54% dari seluruh dunia anak-anak pelajar yang disurvei bilang ya saya menggunakan AI. Terus yang menggunakan setiap hari, sungguh-sungguh setiap hari itu 24%. Banyak. Ini problem seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat problem ini, Bapak Ibu guru berpikirnya kita harus ngapain? Pasti yang paling pertama muncul di otak kita, kita larang. Kita larang pakai AI-nya. Tapi kita juga tahu itu tidak akan efektif. Kalau kita larang anak-anak kita pakai AI, gimana anak-anak itu pintar, tetap aja akan bisa. Apalagi di perguruan tinggi, ya kan? Tapi nggak usah di perguruan tinggi, di SD pun anak-anak SD kita sangat pintar, tetap bisa pakai macam-macam mereka. Anak saya jauh lebih canggih itu. Kalau saya dia bilang saya kamu gatek ya. Dia lebih canggih, bisa semuanya bisa pakai macam-macam. Mereka pakai DeepSeek di China, anak SD. Ya, jadi saya sangat yakin melarang tidak akan berhasil. Jadi jangan kita pakai larangan, karena itu akan sia-sia. Saya akan menjawab ini dengan pertama-tama menanyakan pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir saya, jadi mohon dijawab. Mohon dijawab, ntar lagi selesai. Kalau saya berikan kesempatan pada hari ini, karena saya ilmuwan kognitif otak. Kalau saya berikan kesempatan bahwa anak-anak Anda, anak kandung maupun anak didik, ya, otaknya bisa diganti dengan otak ChatGPT, otak Large Language Model, LLM. Semuanya harus jawab ya. Mau atau tidak? Wah, kenapa tidak? Kalau anaknya punya otak ChatGPT, pasti kan ulangan 100 semua ya. Pasti. SNBP pasti 100 masuk UI semua. UGM, ITB masuk semua. Kok nggak mau
Wah, ini bingung saya. Kenapa nggak mau? Nah, ini boleh tolong. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Ulangannya bakal 100 semua, kenapa nggak mau? Silakan. Siapa yang mau jawab? Kenapa nggak mau? Mohon. Oh, ibu guru ya? Ibu dosen. Saya nggak mau, Prof, karena Iya. nanti soalnya nggak ada, sama interaksi sosialnya juga kurang. Iya, Nanti- karena sosialnya nggak ada. Tuh. Oke, ini menarik ya. Padahal anaknya akan dapat 100. Sebenarnya menurut saya pasti Bapak Ibu guru jangan mau. Kalau misalnya mereka anaknya udah dapat 100 ya kita nggak dapat pekerjaan loh Bapak Ibu guru. Langsung kita nggak hilang pekerjaan semua dosen, guru ya udah kita nggak ada pekerjaan. Tetapi ini menarik, saya tanyakan ini kepada orang tua kemarin di Kemenko PMK dengan Pak Menko Pratik, ada tentang AI juga. Saya tanyakan pertanyaan yang sama yang ini, yang sebelumnya tidak, itu lain. Tapi saya tanya pertanyaan sama semuanya bilang tidak mau, nggak ada yang mau. Ini kan menarik, padahal kan kita selalu bilang, mereka mau ulangan kenapa cuma dapat 80, nggak dapat 100. Wah, kamu kok masih belum ngerti juga. Wah, kalau pakai LLM semuanya udah langsung ngerti. Nah, ini menarik. Saya kira jawabannya adalah tadi sosial itu. Jawabannya adalah kita tahu bahwa pendidikan itu adalah proses, bukan konten. Jadi tadi kalau tidak ada interaksi sosialnya, tidak ada maknanya. Kalau kita sudah mendapatkan kontennya, bukan saja sepertinya ini tidak bagus, tapi sungguh-sungguh akan ada kemampuan yang tidak akan dipunyai oleh anak-anak kita. Dan ini kemampuan yang sangat kritikal, terutama sekali di era artificial intelligence. Kemampuan apa? Kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi apakah sesuatu itu bagus atau tidak, indah atau tidak, baik atau tidak. Karena kalau tidak pernah menelusuri dan menjalani prosesnya, bagaimana mungkin seorang manusia tahu bahwa menulis itu sulit? Kalau tulisannya semua dibuat oleh artificial intelligence, bagaimana seorang anak bisa menilai tulisan ini bagus atau tidak? Enak dibacanya atau tidak? Kalau tidak pernah menulis sendiri dan diberikan feedback, kalau tadi anak saya kan harus nulis sendiri. Itulah. Jadi bukan saja karena kita berasa aduh kalau enggak ada prosesnya itu enggak bagus. Tetapi kalau tidak melalui proses kita tidak akan bisa mengevaluasi, mempunyai standar untuk mengevaluasi. Dan itu akan sangat bahaya di era artificial intelligence. Karena artificial intelligence akan bisa mengeluarkan berbagai macam konten, tetapi kalau manusianya tidak bisa memutuskan konten yang mana, tadi disebutkan oleh Ibu Ella Dikti ya, konten yang mana yang palsu dan yang benar, konten yang mana yang perlu kita ikuti dan tidak perlu kita ikuti, konten yang mana yang baik, konten mana yang buruk, kita akan kehilangan atau anak-anak kita akan kehilangan kemampuan untuk bisa mengevaluasi. Dan itu kita sungguh-sungguh akan menjadi doomsday. Digantikan oleh AI bukan karena AI-nya lebih tahu semua, tetapi karena kita tidak bisa membuat keputusan mana yang perlu kita ambil, mana yang perlu kita buang. Jadi pendidikan itu proses. Dan dunia itu selalu berubah. Hari ini AI, nanti 30 tahun lagi ada lagi. Dunia selalu berubah. Tetapi marwah dari pendidikan tidak pernah berubah. Betul yang tadi Ibu Rektor quote dari filosofer.
Secara pragmatis, kalau menurut saya di era artificial intelligence ini kita harus sungguh-sungguh melihat bagaimana pendidikan kita adalah proses. Agar murid-murid kita mengerti pertanyaannya, bukan saja jawabannya. Agar kita dan murid-murid kita memikirkan hubungan, pola, struktur dari semua hal yang diajari dan dipelajari. Dan kalau kita kembali ke tugas, kita tidak usah khawatir lagi. Karena kalau tugasnya itu meminta anak-anak kita untuk melakukan proses, tidak usah dia pakai artificial intelligence. Tapi kalau kita memberikan tugas untuk meminta konten, kenapa tidak mereka menggunakan artificial intelligence? Lebih gampang. Jadi kuncinya adalah di era artificial intelligence, bagaimana kita bisa menciptakan kesempatan agar anak-anak didik kita bisa berproses dan bukan lulu tahu konten begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada, Prof. Boleh. Baik, kita akan melangsungkan sesi tanya jawab. Silahkan bagi rekan-rekan mahasiswa, mungkin singkat saja seperti itu ya, Prof ya. Kita sampai. Singkat. Saya turun ke bawah ya. Iya, silahkan, Prof. Sekitar 5 menit. Ada? Wah, banyak nih, Prof. Bagaimana? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ibu izin memberikan pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaliah Himatun Naja, mahasiswa S1 PG PAUD IKIP Siliwangi. Pertanyaan saya ini adalah dari yang tadi sudah Ibu paparkan, ada bukti empiris yang mengungkapkan bahwa dari seluruh dunia 24% peserta didik menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Pertanyaan Mohon saya maaf, itu bukan bukti empiris. Itu adalah survei, itu bukan bukti empiris. Ya, itu hanya data, bukan bukti empiris. Data. Ya. Nah, dari data yang tadi Ibu sudah sampaikan, pertanyaan saya di sini adalah dari data yang sudah Ibu tunjukkan, siapakah yang di sini bisa disalahkan atas data tersebut? Apakah peran AI itu sendiri, peran guru, atau peran peserta didik yang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau saya tidak menyalahkan, pertama saya melihat, anak-anak ini pintar. Pintar menggunakan tools, alat, bagus. Kalau ada alat terus nggak digunakan, itu berarti tidak pintar. Jadi saya tidak menyalahkan. Ini adalah kejadian di mana ada 24% anak-anak pintar yang menggunakan alatnya. Jadi kita jangan menyalahkan, tapi kita melihat apakah itu mencapai tujuan yang kita mau. Kalau misalnya kita bilang, oh ini tercapai kok tujuan pendidikan kita dengan anak-anak kita menggunakan artificial intelligence, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau tadi yang saya bilang, dengan menggunakan artificial intelligence di semuanya, anak-anak kita menjadi tidak punya kesempatan untuk berproses, di mana mereka akhirnya tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi, tahu yang baik, yang versus yang buruk, yang bagus, yang indah versus yang tidak indah, karena itu dipelajari, harus lewat proses. Nah itu berarti ada bukan kesalahan, ada yang harus kita ubah
di dalam ekosistem pendidikannya. Saya berikan contoh nyata. Saya sangat tidak setuju bahwa kita larang, karena tidak mungkin kita melarang itu tidak akan efektif. Tapi saya berikan contoh bagaimana anak bisa menggunakan artificial intelligence sebagai tool dan mereka tetap berproses. Ini contoh nyata dari, ini saya pelajari dari kembali lagi di sekolah saya karena saya masih 3 SD, kelas 3 SD. Nah, mereka diberikan PR-nya itu mohon kamu pakai DeepSeek, beneran pakai DeepSeek. Itu ada DeepSeek version yang lebih sederhana di mobile app. Dan anak saya tentu saja kelas 3 SD nggak punya mobile, jadi pakai ayahnya punya, pakai handphone ayahnya. Nah, tapi dikasih PR-nya begini, dikasih PR-nya kamu minta DeepSeek bikinkan gambar atau foto tentang dunia di masa depan di mana AI sama manusia berantem. Nah, terus jadi PR-nya itu supaya anaknya menghasilkan gambar dari DeepSeek dan harus kasih lihat setidaknya 3 gambar yang dihasilkan oleh DeepSeek dan menurut kamu gambar mana yang paling bagus. Ini anaknya harus berproses. Kenapa? Dia yang harus tulis prompt-nya, prompt yang seperti apa. Terus dia yang harus memutuskan ini udah saya kasih prompt ini bagus atau enggak. Disuruh membandingkan, mengevaluasi hasil dari DeepSeek-nya. Itu kalau menurut saya bagus. Anaknya jadi ngerti gimana pakai DeepSeek, tapi anaknya juga tetap punya pengetahuan untuk berproses mana gambar yang bagus, mana yang tidak, prompt yang seperti apa yang bisa saya buat atau yang menghasilkan gambar yang saya ingini. Nah, itu contoh nyatanya. Jadi kita jangan terpaku kepada penggunaannya. Kalau menurut saya semakin banyak anak itu menggunakan, semakin itu menunjukkan bahwa anaknya berpartisipasi, memikirkan apa yang bisa digunakan. Tetapi kita sebagai pendidik harus memikirkan apakah pemakaian tersebut mencapai tujuan pendidikan kita. Ya. Berikutnya. Baik, boleh untuk 2 penanya lagi, silakan. Pertanyaan kedua. Ya, kita batasi sampai 3 pertanyaan saja ya. Tadi sudah 1, sekarang kedua, kemudian untuk 3 pertanyaan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya saya Siva Sabiladina dari Stikes Budi Luhur Cimahi. Sebelumnya Ibu Profesor Stella Christy, terima kasih banyak atas knowledge yang sangat terbuka bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan umumnya. Saya ingin bertanya yaitu bahwasannya rata-rata mahasiswa ataupun mahasiswi itu berpatok pada nilai atau hasil. Nah, sebagaimana Carol S. Dweck itu menyampaikan bahwasannya ada growth mindset dan juga fixed mindset. Banyak sekali mahasiswa Indonesia yang hasilnya itu sudah stagnan atau fixed mindset. Bagaimana peran pengajar ini tetap berjalan dengan kemajuan AI serta menumbuhkan generasi yang aktif, tidak pasif. Juga sehingga AI sebagai pendamping, bukan sebagai pemimpin. Seperti itu, terima kasih. Baik. Terima kasih. Kembali lagi, kita harus menentukan tujuannya apa. Kalau kita berbicara dengan mahasiswa, ini berbeda. Pendidikan tinggi itu mempunyai marwah yang berbeda dibandingkan dengan SMA, SMP. Jadi saya akan langsung menjawab dengan, kalau menurut saya, apa sebenarnya tujuan pendidikan tinggi? Tujuan pendidikan tinggi itu adalah menghasilkan inovasi baru. Jadi tujuan pendidikan tinggi adalah mendidik mahasiswa-mahasiswi yang bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru. Itu bukan tujuan waktu SMA, waktu SMP, waktu SD, tidak. Untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru, mahasiswa-mahasiswi itu harus mempunyai yang
kita sebut research mindset atau kemampuan berpikir riset. Ini tidak muluk-muluk, tidak aneh-aneh, bukan berarti harus dilakukan di laboratorium, tidak. Riset itu adalah pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis. Untuk para mahasiswa-mahasiswi di IKIP yang akan menjadi guru, banyak sekali riset yang bisa dilakukan. Kembali lagi, saya menggunakan yang tadi di depan sudah ada. Pembuatan manipulatif untuk mengajarkan matematika. Ini bisa dirisetkan. Apakah memang manipulatif yang seperti yang sudah ada sekarang, yang digunakan di kelas-kelas, itu lebih membuat anak belajar dengan baik dibandingkan dengan cara lainnya. Itu yang saya maksud dengan